Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan memberi satu tema, yaitu pembekalan dari kegerakan kuda putih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ketika pengutusan murid-murid menginjil, memberitakan Injil itu diberi bekal oleh Tuhan, yaitu kuasa dari tempat yang maha tinggi, di mana dikatakan berbagai mujizat dikerjakan, memegang ular, bahkan dikatakan racun pun tidak apa-apa, bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Berbagai mujizat terjadi pada saat Injil itu diberitakan menjangkau dari Yudea, kemudian Samaria, dan ke seluruh ujung bumi. Nah, di akhir zaman ketika Injil harus kembali kepada Israel, dan ini menjadi satu hukum yang pasti yang harus terjadi di akhir zaman sebagai syarat sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Injil itu harus kembali menjangkau Israel, dan orang yang terbeban, orang yang akan dipakai dan terbeban untuk melakukan hal ini disebut sebagai zaitun liar di dalam Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31. Saudaraku, ini adalah orang-orang istimewa. Bahkan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 46 sudah dinubuatkan bahwa kegerakan besar itu nanti akan datang dari timur, kemudian ke barat menjangkau Israel. Karena saudaraku, Israel itu ternyata sebagian besar menolak Injil. Nah, saudara, Injil ini harus kita beritakan kepada Israel. Israel harus mengalami pertobatan. Dalam rangka apa? Bukan dalam rangka dia itu salah banyak gitu, tidak, saudaraku. Tetapi kesalahan Israel itu satu, dia tidak mau menerima Tuhan Yesus Kristus. Akibatnya seizin Tuhan berbagai macam himpitan terjadi, tentunya melalui negara-negara di sekitar, melalui kejadian-kejadian di Israel, melalui berbagai hal yang melanda Israel, baik oleh karena bencana alam, peperangan, ataupun berbagai hal. Israel seizin Tuhan itu dihimpit, saudaraku. Karena kesalahan Israel itu apa? Tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Nah, di dalam kegerakan kuda putih yang saya mulai canangkan dan mulai dengung-dengungkan kepada seluruh penjuru bumi, kepada seluruh orang-orang di tempat ini, di tempat lain, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh penjuru bumi, itu di akhir zaman sebelum terjadinya Harpaso, orang kenal itu dengan Rapture. Sebelum terjadinya masa antikris, itu bangsa Israel harus dimenangkan. Bangsa Israel harus terima Injil. Jadi menurut Roma pasal 11 itu diterangkan, saudaraku, di sana bahwa jumlah orang selamat dari bangsa zaitun liar itu ada bilangannya. Dan apabila jumlah bilangan dari bangsa-bangsa asing itu telah memenuhi kuota yang ditetapkan oleh Tuhan, maka Tuhan itu akan kembali kepada Israel. Saudara, Tuhan akan kembali menyayangi Israel, dan ketika Tuhan kembali menyayangi Israel itu Tuhan memakai kita, saudaraku. Seperti Roma 11 ayat yang ke-20, ayat yang ke-31. Oleh karena kemurahan yang sudah engkau peroleh, maka saudaraku, maka kita ini harus menjangkau bangsa Israel. Kemurahan yang kita peroleh itu Injil. Saudara bisa kaya karena Injil, saudara diberkati karena Injil, saudara disembuhkan dari penyakit karena Injil, saudara memperoleh damai sejahtera karena Injil, saudara memperoleh kedudukan jabatan karena Injil, saudaraku. Bahkan di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat yang ke-12, itu 7 perkara besar itu dilimpahkan kepada kita semua, itu karena Injil. Nah, orang yang sudah memperoleh kemurahan Injil tetapi
tidak memiliki keterbebanan untuk menjangkau bangsa Israel. Itu bahkan Rasul Paulus katakan itu adalah orang yang merasa diri pandai. Janganlah engkau merasa diri pandai, sebab aku mau tahu, saudaraku, engkau harus tahu bahwa memang bangsa Israel itu sebagian telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain itu masuk. Jadi orang yang tidak terbeban untuk menjangkau bangsa Israel, saudaraku, teristimewa di akhir zaman setelah razia Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31, rahasia kegerakan Kuda Putih ini terbuka. Orang tidak terbeban untuk keselamatan bangsa Israel itu dikatakan sebagai orang-orang yang merasa diri pandai. Rasul Paulus katakan begitu, alias orang yang sok tahu. Saudaraku, jadi di akhir zaman itu menjangkau bangsa Israel itu penting. Nah, karena menjangkau bangsa Israel itu penting, kita akan dibekali oleh Tuhan dengan kekuatan yang begitu dahsyat. Nah, kalau dulu kan kekuatannya mujizat, menyembuhkan tumpang tangan orang lumpuh sembuh, bahkan berbagai macam mujizat terjadi. Di akhir zaman Tuhan akan melimpahkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Di antaranya adalah 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Saudara, kita akan membaca di dalam Wahyu pasal yang kelima. Saya tergerak menyampaikan Wahyu pasal yang kelima, saudaraku. Ini tidak seperti yang saya catat di dalam catatan saya, tetapi saya begitu tergerak untuk menyampaikan Wahyu pasal 5, karena ini merupakan bekal atau sangu supaya kita bisa menginjil kepada bangsa Israel. Itu caranya harus bagaimana? Kita harus memiliki modal apa? Di sini diterangkan, saudaraku. Coba kita akan baca kitab Wahyu pasal 5 ayat 1 mulai. Ibu Tami dibacakan. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Terus, maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Amin. Saudara, kekerasan hati bangsa Israel sehingga tidak mau menerima Injil itu sampai akhir zaman, sampai Wahyu pasal 5 ini digenapi, saudaraku. Itu ibarat gulungan kitab yang termeterai. Di sini dikatakan, maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Begitu kerasnya hati bangsa Israel itu untuk menolak Injil. Saudaraku, dari sejak zaman 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus di sana ketika menyatakan konsep mengenai bait suci Allah, orang Yahudi menyatakan bahwa bait suci Allah itu adalah yang terbuat dari batu permata. Saudaraku, adalah bait suci yang didirikan Salomo, adalah bait suci zaman Zerubabel, adalah bait suci yang direhab oleh Raja Herodes Agung, saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus katakan, rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Semenjak itu, saudaraku, ajaran keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu kemudian ditentang oleh orang-orang Yahudi, oleh imam-imam kepala. Mereka nggak setuju. Mereka ingin melanjutkan tradisi mengenai bait suci lahiriah. Bahkan sampai saat ini orang yang memegang tradisi itu, saudaraku, merindukan berdirinya bait suci yang ketiga, di mana segala macam tetek bengek pernik-perniknya, saudaraku, alat-alatnya sudah disiapkan. Kemudian orang-orang Lewi yang berdna Lewi sudah disiapkan juga, saudaraku. Di tengah-tengah hal ini terjadi, saudaraku, Israel itu terjadi berbagai macam pergolakan. Jadi, saudara, hati bangsa Israel itu seperti kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Artinya sangat sulit untuk membuka mata hati bangsa Israel ini, sehingga ini malaikat yang gagah yang di surga, saudaraku, dikatakan
di dalam ayat 2, coba Dan dibaca. aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Ya, ini saya terangkan dulu. Malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Sampai tokoh kegerakan di akhir zaman ini saking judeknya, saudaraku, saking beratnya, betapa untuk membuka mata hati bangsa Israel itu begitu susah, maka saudaraku, malaikat ini sampai menawarkan, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Malaikat sampai berseru seperti itu. Ayat yang ketiga, Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. amin. Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga, seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi. Saudaraku, seorang pun yang di surga. Ini tentunya menunjuk kepada saudaraku, orang-orang yang sudah diangkat dahulu, saudaraku, seperti halnya Henokh, kemudian Elia, saudaraku. Kemudian orang-orang yang tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi. Yang di bumi ini kita, saudaraku, kita semua orang-orang kudus juga, saudaraku, bahkan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, evangelis, dan lain sebagainya. Kemudian yang di bawah bumi itu, yang di dunia orang mati, itu tidak dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Jadi tidak ada yang di surga, di bumi atau di bawah bumi yang bisa membuka kekerasan hati bangsa Israel ini. Jadi begitu sulit, saudaraku. Kemarin saya sempat ada yang bantah, ya, saudaraku, Tuhan Yesus saja nggak bisa masakan ini, hamba Tuhan kecil, memang siapa kamu, siapa kita ini? Ya memang siapa aku ini, Tuhan. Saudaraku, siapa aku ini? Tetapi oleh karena ketetapan Tuhan, kegerakan menjangkau bangsa Israel itu harus terjadi. Dan itu dituliskan di dalam Roma 11 ayat yang ke-25 sampai 31, di mana di ayat yang ke-31 itu kita diamanatkan lewat kemurahan yang sudah kita peroleh, kita harus menjangkau bangsa Israel. Dan kegerakan kuda putih itu kemudian dilaksanakan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 dan ke-2. Nah, kalau orang membantah Tuhan Yesus saja dulu nggak bisa, ya dulu belum waktunya, saudaraku. Sedangkan kamu ini siapa? Kita ini siapa? Kemarin ada yang bilang gitu, saudaraku. Ya memang kalau dilihat seperti itu, siapakah aku ini, Tuhan? Bukan siapa-siapa. Orang yang banyak cacat celah, orang yang banyak kekurangan. Tetapi karena menggenapi firman Tuhan, maka yang tidak berarti ini dijadikan berarti, yang tidak bisa ini dijadikan bisa, yang tidak memiliki kekuatan ini dijadikan powerful, nanti memiliki kekuatan. Ketika kita melakukan kegerakan kuda putih, saudaraku, nanti akan dibarengi dengan berbagai macam kejadian besar yang akan menimpa bumi ini. Damai sejahtera akan dicabut dari bumi, kuda merah. Kemudian akan terjadi kelaparan besar, kuda hitam. Kemudian akan terjadi peperangan besar, itu kuda kelabu. Kemarin kuda kelabu saya juga dibantah. 1/4 dari bumi itu bukan 1/4 dari umat manusia, katanya. Ya boleh juga kalau gitu. 1/4 dari bumi itu menunjuk wilayah, ya. Ya memang wilayah, tetapi itu juga manusia, 1/4 dari manusia di bumi. Karena ketika sangkakala yang ke-6 ditiup, itu korbannya jelas malah ditulis sebagai 1/3 manusia dibunuh. Setelah ketika perang dunia yang ke-4. Nah, perang dunia ketiga, saudaraku, saya katakan itu korbannya nanti miliaran. Nah, orang ada yang
menyangkal, oh masa begitu Pak Pendeta, dulu saja perang dunia 1 itu cuma 40 juta, perang dunia 2 itu korbannya cuma 70 juta, masa ini perangnya sampai menimbulkan korban miliaran, saudaraku. Saudara ingat deh, saudaraku, dulu itu perangnya masih begitu tradisional, tembak 1 lawan 1, dor, ada bom granat mungkin bisa bunuh 5-10, saudaraku. Kemudian diakhiri di dalam perang dunia yang kedua itu dengan dijatuhkannya bom oleh Amerika ke Jepang, dan itu membunuh banyak sekali manusia. Sejak saat itu kemudian perang yang berskala besar itu berhenti, karena ditakutkan kalau ada lagi perang yang menggunakan nuklir itu akan memakan korban yang sedemikian besar, saudaraku. Nah, ketika nanti kuda kelabu itu meluncur, saudaraku, itu korbannya memang 1/4 dari bumi, 1/4 dari bumi, saudaraku. Nah, misalkan sesuai itu yang dikatakan seperti orang yang membantah tadi, itu 1/4 wilayah di bumi. Sudah ada 1/4 wilayah di bumi manusianya meninggal, kan sama saja, saudaraku. 1/4 bumi yang mana? Misalkan bumi bagian Amerika, saudaraku, bumi bagian Asia, kemudian bumi bagian Eropa, kan banyak sekali 1/4 bagian bumi itu. Kalau itu menunjuk wilayah, ya memang di Wahyu pasal 6 tidak dikatakan bahwa itu membunuh manusia 1/4 dari penduduk bumi, tidak dikatakan seperti itu, tapi diberikan kuasa atas 1/4 penduduk bumi. Tetapi kita diperjelas lagi dengan perang dunia yang keempat di Wahyu pasal 9, ketika sangkakala ke-6 itu ditiup, korbannya itu yang mati, saudaraku, 1/3 dari penduduk bumi mati oleh karena perang yang dahsyat yang disebut perang dunia yang keempat. Itu akibat sangkakala yang ke-6, saudaraku. Pasukan yang terjun itu 200 juta tentara. Kembali, saudaraku, bekal untuk ke Israel, bekal untuk memenangkan Israel itu apa, saudaraku? Sampai malaikat yang gagah, ini pemimpin kegerakan tentunya, ini sampai menawarkan beban itu kepada langit, kepada bumi, semuanya tidak ada yang sanggup. Kemudian ayat yang keempat, ini sikap dari orang-orang yang masuk di dalam kegerakan, dibaca. Maka Wahyu, menangislah aku dengan amat sedihnya, ya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. amin. Ini sikap Rasul Yohanes, memiliki keterbebanan untuk keselamatan Israel, untuk terbukanya gulungan kitab itu, saudaraku, sehingga Israel itu hatinya terbuka dan menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Untuk itu Rasul Yohanes itu menangis untuk terbukanya gulungan kitab, untuk kegerakan kuda putih, untuk keselamatan bangsanya, bangsa Yahudi. Saudaraku, Rasul Petrus itu bangsa dari suku Yehuda, ya, saudaraku. Dikatakan ketika membaptis siapa? Cornelius, itu dikatakan, kami orang-orang Yahudi ini tidak biasa bergaul dengan orang-orang non-Yahudi, karena Cornelius itu merupakan seorang perwira dari Italia, dikatakan begitu. Itu orang non-Israel pertama yang dibaptis, itu Cornelius. Kemudian pada saat itu Petrus ngomong, kami orang-orang Yahudi ini nggak pernah bergaul dengan orang-orang lain, tidak boleh. Orang-orang lain itu digambarkan seperti binatang-binatang najis, saudara. Tetapi semenjak saat itu Tuhan katakan, Petrus, sembelih dan makanlah. Artinya engkau boleh bergaul. Bangsa yang kau pandang jijik, hina, itu boleh menerima keselamatan. Jadi yang menginjil pertama untuk bangsa non-Israel itu sebetulnya Petrus, saudaraku. Saudara harus ngerti hal ini. Yang pertama dibaptis itu namanya Cornelius dalam Kisah Rasul pasal 10, saudaraku. Jadi bukan Rasul Paulus, ya, lebih senior Petrus sebetulnya di dalam
pengenalannya akan Tuhan Yesus Kristus. Di Kisah Rasul pasal yang ke-10 ini Petrus sudah baptis Kornelius, sementara Rasul Paulus itu baru bertobat di Kisah Rasul pasal 9. Sudah yang dikasih Tuhan. Jadi ini satu riwayat saja bahwa Petrus itu suku Yehuda, orang Yahudi. Saudaraku, sudah yang dikasihi oleh Tuhan, sudah bisa baca sendiri di dalam Kisah Rasul pasal 10. Ini menegaskan bahwa Petrus itu dari suku Yehuda, ya. Saudaraku, memang asal usul dari rasul-rasul ini banyak yang mempertanyakan, tapi Petrus ternyata dia menyatakan diri sebagai orang Yahudi, ya, saudaraku. Di sini, saudaraku, orang yang akan diberikan kuasa, yang akan diberikan mandat untuk terbukanya mata hati bangsa Israel menerima Tuhan Yesus, itu adalah orang yang mau berdoa. Ketika melihat ketegar-tengkukan bangsa Israel itu, Rasul Yohanes menangis. Saudaraku, artinya dia terbeban, begitu sedih. Orang-orang yang tidak terbeban menjangkau bangsa Israel itu tidak akan pernah bisa memahami kitab Wahyu. Ngertinya ya menginjil ke sana kemari, itu betul, saudaraku. Tetapi saudaraku tidak memenuhi kriteria iman di akhir zaman, di mana di akhir zaman bangsa Israel harus dijangkau dan diselamatkan. Orang percaya Tuhan Yesus itu betul, sudah benar, kalau mati masuk surga. Bertobat, percaya Tuhan Yesus, mati itu masuk surga, saudaraku. Tetapi di akhir zaman itu ada satu kegerakan yang harus kita genapi, yaitu kegerakan Kuda Putih, menjangkau bangsa Israel. Sikap orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang memiliki keterbebanan. Dia menangis, Tuhan, bukakan mata hati bangsa Israel, Tuhan. Kiranya bangsa Israel ini terbuka mata hatinya, terbuka dari segelan 7 meterai itu. Rasul Yohanes menangis seperti itu, saudaraku. Ayat yang kelima, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka 7 meterai. Ayat 6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. ayat 7, Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. amin. Sampai di sini dulu, saudara. Jadi orang-orang yang akan dipakai dalam kegerakan Kuda Putih adalah orang yang terbeban untuk pertobatannya bangsa Israel. Orang-orang yang hatinya itu menangis, saudaraku, untuk terbukanya mata hati bangsa Israel supaya menerima Injil. Yang terbeban untuk keselamatan saudara-saudaranya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dari suku Yehuda, sedangkan 11 suku lain, saudaraku, itu banyak yang belum terima Tuhan Yesus Kristus. Saudara, orang-orang yang akan dipakai itu adalah orang-orang yang terbeban seperti Rasul Yohanes. Dan lewat tangisan orang-orang yang terbeban ini, lewat pengorbanan saudara yang menopang kegerakan ini, lewat doa-doa saudara yang menopang kegerakan kitab Wahyu ini, maka saudaraku, Tuhan menjawab. Berkatalah seorang dari tua-tua itu. Saudaraku, ini salah seorang dari tua-tua yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat. Ya, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Jadi yang bisa membuka adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan saya beritahu saudara bahwa kegerakan Kuda Putih itu memiliki momentum.
Tidak setiap waktu, tidak setiap saat orang pergi ke Israel itu ke gerakan Kuda Putih. Tetapi ke gerakan Kuda Putih itu ada momentumnya. Dan saya berdoa, kita dari tim kegerakan Kuda Putih, dari tim IRMC ini berdoa supaya apa yang kita kerjakan pada bulan-bulan ke depan ini merupakan momentum yang sudah tepat untuk terjadinya pertobatan bangsa-bangsa Israel, pertobatan suku-suku bangsa Israel. Saudaraku, kita berusaha menangkap momentum yang tepat di mana kita melawat Israel itu merupakan kegenapan dari rencana Tuhan untuk pertobatan bangsa Israel. Jadi tidak setiap saat ada orang pergi ke Israel itu kemudian disebut kegerakan Kuda Putih. Ada yang teknik di tengah suasana yang enak. Justru kegerakan Kuda Putih ini terjadi nanti di suasana yang nggak enak. Seperti sekarang, Israel di tengah-tengah suasana perang antara negara-negara sekitarnya dengan negara-negara sekitar, dengan tidak saya sebutkan negaranya, nggak enak, saudaraku. Jadi di sana terjadi situasi yang panas. Justru kegerakan Kuda Putih itu terjadi bukan di tengah suasana piknik. Makanya saya tekankan kepada orang-orang, kepada jemaat-jemaat, kepada tim yang ikut di dalam kegerakan Kuda Putih menjangkau bangsa Israel di bulan November yang akan datang, kita programkan ke sana. Itu kita bukan piknik, tetapi kita itu di sana pelayanan. Kita di sana itu untuk memenuhi rencana Tuhan yang sudah tertulis sejak dahulu kala. Kita menggenapi rencana Tuhan, kita akan menangkap momentum itu. Jadi seperti halnya upacara ya saudaraku. Upacara itu yang paling sakral ya upacara 17 Agustus. Tetapi yang betul-betul merupakan peringatan yang pelaksanaan dari kemerdekaan ya adalah ketika tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itu namanya momentum. Saudaraku, seandainya Insinyur Soekarno itu mungkin lahirnya bukan di tahun itu, saudaraku, di tahun-tahun sekarang ini mungkin proklamatornya ya lain, saudaraku. Jadi namanya momentum itu segala sesuatu yang terjadi pada waktunya. Saudaraku, kalau di dalam bahasa Alkitab disebut kairos. Saudaraku, kita berusaha menangkap kairos dari kegerakan kitab Wahyu. Kita berdoa supaya apa yang kita kerjakan mendatang, di bulan-bulan mendatang, kalau kita rencanakan di bulan November, tetapi melihat kondisi nanti bisa maju atau mundur sedikit, saudaraku. Tetapi yang jelas kita tetap akan pergi ke sana dan untuk doa pemeteraian bangsa Israel sehingga nanti terjadi satu gelombang kegerakan spiritual yang dahsyat di mana mata hati bangsa Israel nanti akan terbuka kemudian menerima Tuhan Yesus. Ini momentum namanya. Tidak semua gelombang gelombang orang yang pergi ke Israel itu kegerakan Kuda Putih, saudaraku. Tetapi tangkaplah momentum ini. Mari kita bersama-sama menangkap momentum Tuhan, menangkap kairos Tuhan. Kita menyambut segala sesuatu yang merupakan rencana Tuhan ini dengan sungguh-sungguh dan dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca selanjutnya ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, dan bahasa, dan kaum, dan bangsa. Terus? Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Terus? Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. 12. Katanya dengan suara nyaring,
Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Saudaraku, ini bekal yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi Tuhan itu layak menerima 7 perkara. Disebut di sini Tuhan Yesus Kristus anak domba yang disembelih, di mana Dia yang bisa membuka mata hati bangsa Israel lewat tangisan kita, saudaraku. Akhirnya Tuhan, saudaraku, membukakan mata hati bangsa Israel, saudaraku, bisa membuka ke-7 meterai itu, saudaraku. Tuhan Yesus itu layak menerima kuasa, kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Ada 7 perkara besar nanti yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita, saudaraku. Tetapi kalau kita diberi kedahsyatan oleh Tuhan, kuasa oleh Tuhan, maka kita jangan terlalu berat untuk memberikan 7 perkara itu juga kepada Tuhan, saudaraku. Karena orang-orang yang layak di dalam kegerakan Kuda Putih itu adalah orang yang layak memberikan kuasa, memberikan kekayaan, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan hormat, dan kemuliaan dan puji-pujian. Ini orang yang layak mengikut kegerakan Kuda Putih, itu orang yang bisa memberikan ke-7 perkara itu bagi kemuliaan Tuhan. Sedangkan dia sendiri tidak akan kekurangan nantinya, saudaraku. Karena ke-7 perkara ini, saudaraku, menjadi milik Tuhan, dan Tuhan tentunya memberikan apa yang menjadi milik Tuhan itu dipercayakannya kepada kita. Jadi kita akan dipercaya oleh Tuhan. Di sini dikatakan kuasa, kemudian kekayaan. Kuasa untuk apa, saudaraku? Untuk memerintah bumi, saudaraku. Kuasa untuk mengendalikan alam raya, saudaraku. Nanti berbagai macam tulah yang terjadi di akhir zaman yang disebut dengan 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor, itu akan diberikan melalui kita, saudaraku. Akan dicurahkan oleh Tuhan, akan disalurkan oleh Tuhan melalui kita. Kita diberikan kuasa untuk itu. Kita juga akan diberikan kekayaan. Kekayaan itu tidak hanya menunjuk pada kekayaan harta, tetapi kekayaan surgawi juga. Saudara akan diberikan kekayaan jasmani maupun rohani. Kemudian hikmat. Saudara akan diberikan hikmat untuk mengerti, untuk memahami segala rencana Tuhan. Kemudian kekuatan untuk bertahan dari sakit penyakit, kekuatan untuk bertahan dari dahsyatnya perang. Nah, kalau perang terjadi, saudaraku, saudara tidak diberi kekuatan perlindungan dari Tuhan, ya saudara akan mudah sekali terkena sasaran, ya saudaraku. Kekuatan untuk bertahan dari sakit penyakit, dari wabah, kalau saudara tidak dijaga oleh Tuhan, saudara akan sangat mudah terkena wabah. Saudaraku, belakangan ada wabah lagi yang muncul, cacar monyet, ya, mulai menyebar, ya, banyak lagi nanti wabah-wabah yang aneh-aneh, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita akan diberikan kekuatan untuk melawan sakit penyakit, kekuatan untuk menang mengatasi segala sesuatu, kekuatan, saudaraku, untuk menggerakkan kuasa-kuasa di alam raya ini, sehingga nanti kita bisa menjalankan penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala maupun 7 bokor. Kemudian selanjutnya, dan hormat dan kemuliaan dan pujian, kita juga akan diberikan satu kehormatan oleh Tuhan. Kemudian kemuliaan dan juga tentunya puji-pujian. Nah, ini saya singgung sedikit, ya. Ini berbeda dengan sifat orang-orang yang nanti tergilas, saudaraku, ketika masuk di dalam pembukaan meterai-meterai, ketika nanti masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu, di dalam kegerakan Kuda Putih meterai 1, 2, 3, 4 itu dibuka. Orang-orang yang gagal di dalam mengikuti kegerakan Kuda Putih
itu mereka memiliki tabiat, saudaraku, mereka juga anak Tuhan, saudaraku. Jangan kira mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Mereka anak Tuhan, tetapi mereka itu, saudaraku, ada sesuatu yang beda. Kita akan membaca Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 12. Ini kumpulan orang banyak yang tak terhitung banyaknya. Ini halaman bait suci. Orang Kristen yang jumlahnya tak terhitung banyaknya. Orang percaya, orang benar yang jumlahnya tak terhitung banyaknya. Orang bisa dihitung, saudaraku, saking akeh. Tetapi orang-orang khusus yang masuk di dalam kegerakan ini memang orang-orang yang masuk dalam hitungan, saudaraku. Nah, orang-orang yang tak terhitung, yang kemudian mati syahid ketika kegerakan terjadi, kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu, itu terjadi, saudaraku. Ini orang-orang yang disebut suatu kumpulan besar orang banyak yang tak terhitung banyaknya. Coba dibaca Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, Ya. dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Terus? Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Amin. Ini orang percaya juga, jadi jangan dikira nanti orang-orang yang mati atau jiwa-jiwa di bawah mezbah itu bukan orang yang percaya Tuhan Yesus. Mereka percaya, saudaraku. Mereka juga sering masuk gereja, saudaraku. Tetapi standar iman mereka tidak mencapai kepada ruang kudus atau ruang Maha Kudus, sehingga mereka disebut pelataran, jumlahnya tak terhitung banyaknya. Terus, Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. ya, mereka pun berseru memuji Tuhan. Terus, Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua, dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, ya, perhatikan baik-baik, ini bedanya dengan Wahyu 5 ayat 12. 12 ayat 12. Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudaraku, jadi ini bedanya. Pelaku kegerakan kuda putih itu memiliki spesifikasi syarat, saudaraku, seperti Wahyu pasal yang ke-5 ayat 12. Tetapi orang-orang yang nanti tergilas oleh arus ketika kegerakan besar ini terjadi, saudaraku, mereka terbawa arus dunia, mereka tidak ada perlindungan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang diinjak-injak di pelataran bait suci. Itu mereka juga, saudaraku, memiliki puji-pujian, mereka pinter memuji Tuhan. Oh, haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Kemudian dan kemuliaan, bisa memuliakan Tuhan. Mereka juga punya hikmat, bisa jadi pinter, saudaraku, bisa jadi sekolahnya tinggi, bahasa Inggris, bahasa Ibraninya lancar sekali, bahasa Yunaninya lancar sekali, mungkin seperti itu, saudaraku. Kemudian dan syukur. Nah, ini yang diganti. Kalau tadi ini kekayaan. Kekayaan itu, saudaraku, oleh orang-orang yang di pelataran diganti dengan ucapan syukur. Jadi orang-orang yang tidak bisa masuk di dalam kegerakan kuda putih itu orang yang selama hidupnya itu nggak pernah bisa memberikan persembahan kekayaan bagi Tuhan, mengubahnya menjadi ucapan syukur. Karena sesungguhnya ucapan syukur itu kalau diwujudkan, diejawantahkan, maka akan menjadi persembahan kekayaan, saudaraku. Tetapi kalau tidak diejawantahkan, maka itu hanya ada di bibir saja. Ketika ucapan syukur itu cuma ada di bibir saja, maka dia tidak bisa melaksanakan pengorbanan, tidak bisa meneladani Tuhan Yesus, Anak Domba yang disembelih. Saudaraku, ini bedanya, saudaraku. Jadi orang-orang yang kanak-kanak rohani yang nanti seizin Tuhan menjadi jiwa-jiwa di bawah mezbah, yang tergilas oleh kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu, meterai kelima, saudaraku,
Ketika itu saudaraku, nanti orang-orang yang gagal di dalam imannya, mereka kanak-kanak rohani, akan banyak sekali orang-orang yang mati syahid, entah itu oleh karena bencana alam, entah itu karena sakit penyakit, entah itu karena peperangan. Mereka akan menjadi sasaran yang sangat mudah, saudara, karena mereka disebut di dalam Wahyu pasal 11 itu nantinya disebut sebagai pelataran bait suci Allah. Di sana mereka juga orang-orang yang bisa memuji Tuhan. Amin. Puji-pujian, kemuliaan, hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Kalau saudara selidik dari Wahyu pasal 5 ayat yang ke-12, maka ada satu perbedaan. Wahyu pasal 5 ayat 12 tadi, orang yang masuk di dalam kegerakan Buddha Putih yang nanti akan terselamatkan dari berbagai bencana, 7 meterai, terselamatkan dari 7 sangkakala, terselamatkan dari berbagai macam bencana yang melanda bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang bisa memberikan pertama kuasa kepada Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kuasa bagi Tuhan Yesus. Bisa memberikan kekayaan. Nah, namanya kegerakan itu butuh dana, saudara, butuh kekayaan, saudara. Orang yang bisa mempersembahkan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ini berbeda dengan orang yang berada di pelataran, yang tidak akan tahan ketika nanti kuda merah itu melesat, ketika nanti kuda hitam itu melesat, ketika kuda kelabu itu meluncur, nanti mereka tidak akan bisa tahan, saudara. Padahal ada satu saja yang tidak bisa dikerjakan. Mereka mengubah, saudaraku, mengkorup satu hal. Kekayaan yang harus dipersembahkan kepada Tuhan itu diubah menjadi ucapan syukur saja. Saudaraku, saudara bisa bandingkan antara Wahyu 5 ayat 12 dengan Wahyu 7 ayat yang ke-12. Itu bedanya di sana. Orang-orang yang akan tahan dari berbagai bencana, orang-orang yang akan tahan dari 7 meterai, 7 sangkakala maupun berbagai bencana di akhir zaman, yang akan bisa harpaso, itu orang yang bisa juga memberikan persembahan kekayaan. Tetapi orang-orang yang tidak tahan, nah, memang persembahan kekayaan itu sulit, saudaraku. Seperti rasanya gitu, seperti anak domba yang disembelih. Ketika orang memberikan persembahan kekayaan itu rasanya memang berat, saudaraku. Seperti layaknya anak domba yang disembelih, Wahyu pasal ke-5 tadi. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima ketujuh perkara. Saudaraku, untuk mempersembahkan kekayaan itu berat. Seperti orang yang disembelih rasanya, saudaraku. Berat. Tapi bagi yang bisa melakukannya, maka dia menjadi pelaku dari kegerakan. Tetapi orang-orang yang gagal melakukannya dan tidak pernah bisa memberikan persembahan kekayaan untuk kemuliaan Tuhan, saudaraku, itu ya memang bedanya sedikit ya, saudaraku. Tetapi firman Tuhan menulis seperti itu. Orang yang jumlahnya tak terhitung di Wahyu pasal 7 tadi mengganti kekayaan itu dengan ucapan syukur belaka, saudaraku. Mereka pintar, syukur kemuliaan, ucapan syukur bagi Tuhan. Seharusnya ucapan syukur itu diubah menjadi perbuatan nyata. Makanya ada yang disebut persembahan ucapan syukur. Nah, saudara, jadi kiranya saudara menjadi paham bahwa ini menjadi pembeda. Kita harus memiliki sifat yang pertama seperti Rasul Yohanes, kita terbeban untuk terbukanya mata hati bangsa Israel, supaya Israel menerima Injil. Kemudian yang kedua, supaya kita nanti bisa menjadi pelaku kegerakan, kita harus, saudaraku, bisa memberikan ketujuh perkara itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita seperti orang yang tak terhitung banyaknya di Wahyu pasal 7 tadi. Saudaraku, Wahyu pasal 7 ayat 12 itu orang yang tak terhitung banyaknya, orang Kristen pada umumnya. Sebagian besar orang Kristen, saudaraku,
itu akan begitu, saudaraku. Tetapi saudaraku, orang-orang yang melaksanakan kegerakan Kuda Putih itu memang orang-orang pilihan. Oleh karena itu, saudaraku, saya bersyukur kalau melalui pemberitaan yang saya sampaikan, banyak jiwa-jiwa yang terbeban, banyak orang-orang yang hatinya itu mulai tergugah. Oh iya, betul, menjangkau bangsa Israel itu sesuatu yang penting, dan ini memang harus terjadi dan dikerjakan di akhir zaman, saudaraku, sebagai satu kegenapan firman Tuhan. Sebagai ayat terakhir, kitab Nabi Yesaya. Yuk kita akan baca kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Terus yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. 11, perhatikan. Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Amin. Saudaraku, jadi di akhir zaman ini Tuhan akan memanggil burung buas dari timur, tokoh kegerakan dari timur, dari negeri yang berlambang burung buas, Ayib bahasa aslinya. Sementara kita mengenal dengan burung Garuda, saudara, karena di Israel nggak ada nama Garuda, jadi disebut saja Ayib. Orang Israel melihat burung Garuda itu ya Ayib namanya, saudaraku. Saudaraku, burung Garuda, burung buas dari timur. Saudaraku, orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Ini memang dahulu menunjuk kepada Kores Agung, saudaraku, tetapi di akhir zaman menunjuk kepada kegerakan yang segera akan kita kerjakan bersama. Dari Indonesia muncul kegerakan besar yang akan memberkati bangsa Israel. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.